Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di pertemuan 9 ini adalah Agile Model. Agile Model adalah salah satu model SDLC yang dibuat dalam kombinasi model iteratif dan incremental. Kemudian model Agile ini fokus pada kemampuan untuk beradaptasi proses dan kepuasan pelanggan dengan pengiriman hasil yang cepat dan produk perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan keinginan pelanggan. Metode Agile memecah produk menjadi beberapa subsistem yang lebih kecil, kemudian subsistem dikerjakan di dalam iterasi, lalu setiap iterasi berlangsung sekitar 1-3 minggu. Kemudian setiap iterasi melibatkan tim yang terdiri dari beberapa lintas fungsional yang bekerja secara bersama-sama di dalam satu proyek pengembangan sistem ini yang berfungsi untuk melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian unit, dan pengujian penerimaan. Kemudian pada iterasi, produk yang berfungsi ditampilkan kepada pelanggan dan penting juga disampaikan kepada pemangku kepentingan. Model Agile percaya bahwa setiap proyek perlu ditangani secara berbeda dan sudah tidak perlu lagi ada metode yang disesuaikan agar paling sesuai dengan keinginan proyek. Dalam sebuah ruang lingkup pengembangan sistem, tugas dibagi-bagi dalam beberapa kotak waktu atau kerangka waktu yang kecil untuk memberikan fitur spesifik pada saat rilis sistem. Pendekatan berulang diambil dan pembuatan perangkat lunak yang telah berfungsi sesuai dengan persyaratan kemudian diterima kepada pelanggan setiap selesai iterasi. Kemudian setiap tahap pembangunan sistem atau build bersifat incremental dalam hal pengembangan fitur, sehingga saat setiap build telah berakhir, maka semua fitur yang diinginkan telah ditampung dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini adalah ilustrasi grafis model Agile. Perhatikan, dalam sebuah sistem dipecah-pecah menjadi beberapa subsistem. Dalam contoh ini seolah-olah ada 3 subsistem. Subsistem yang pertama dikerjakan dalam iterasi 1 berlangsung sekitar 2-3 bulan. Kemudian selesai iterasi pertama akan dikerjakan iterasi kedua yang mengerjakan subsistem yang kedua. Kemudian dikerjakan juga dalam perkiraan waktu 2-3 bulan. Kemudian setelah itu masuk ke iterasi ketiga yang merupakan subsistem ketiga dikerjakan sampai selesai. Ini adalah skemanya. Sehingga jelaskan di awal bahwa Agile Model ini adalah sebuah metode pengembangan sistem yang menggabungkan antara iterasi dan incremental. Kemudian ini adalah beberapa prinsip dalam pengembangan sistem dengan metode Agile. Yang pertama adalah individu dan interaksi. Artinya dalam setiap proses pengembangan sistem di dalam setiap iterasinya perlu dilakukan beberapa pekerjaan yang melibatkan beberapa pihak seperti orang-orang dalam suborganisasi, sehingga perlu diperhatikan motivasi dan interaksi antar individu dalam sistem dan juga melakukan pekerjaan secara bersama-sama walaupun dalam tempat yang relatif berbeda, sehingga ada konsep interaksi yang disebut dengan co-location dan pair pemrograman. Kemudian perangkat lunak yang dikerjakan dan telah berfungsi dengan baik didemokan kepada pelanggan. Nah, mendemokan perangkat lunak yang telah berhasil berfungsi dengan baik kepada pelanggan adalah cara Agile berkomunikasi dengan pelanggan dan cara Agile memahami kebutuhan pelanggan, sehingga begitu sebuah perangkat lunak dianggap sesuai dengan keinginan pelanggan, tidak lagi tergantung kepada dokumentasi.
Yang ketiga adalah komunikasi pelanggan. Karena persyaratannya tidak dikumpulkan sepenuhnya pada awal proyek, maka pelanggan harus terlibat terus-menerus selama proses pengembangan sistem dan memberikan saran untuk mendapatkan sistem yang sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Yang keempat, jika ada perubahan, maka Agile akan menanggapi perubahan tersebut dengan melakukan respon yang cepat terhadap perubahan dan melakukan pengembangan sistem dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada dua macam Agile seperti dalam materi. Ada Agile versus tradisional SDLC model, sehingga ada yang mengatakan bahwa Agile ini adalah versi modern dari SDLC. Jadi SDLC itu dianggap sebagai metodologi yang relatif lebih kuno dan versi modern dari SDLC adalah Agile. Dijelaskan di sini bahwa Agile didasarkan pada metode pengembangan perangkat lunak adaptif. Jadi fokus Agile adalah bagaimana mengembangkan perangkat lunak yang mampu beradaptasi dengan cepat. Dan ini sepertinya adalah sesuatu yang belum dicapai pada saat SDLC mulai dibentuk. Sehingga konsep tradisional SDLC yang seperti air terjun tetap dipakai dalam Agile, namun ditambahkan dengan pendekatan yang prediktif. Yang kedua, tim prediktif dalam model SDLC tradisional biasanya bekerja dengan perencanaan dan memiliki perkiraan lengkap tentang tugas dan fitur yang tepat yang akan dikirimkan dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan selama siklus hidup produk. Metode prediksi sepenuhnya bergantung kepada analisis kebutuhan dan perencanaan dilakukan pada awal siklus. Setiap perubahan menjadi tergabung melalui manajemen dan prioritas kontrol perubahan yang ketat. Nah, dalam penjelasan dikatakan bahwa perbedaan utama antara Agile dan tradisional SDLC models adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga pada Agile setiap ada perubahan, terutama dalam fitur-fitur perangkat lunak, maka itu akan dikerjakan di dalam tiap iterasinya. Sedangkan pada model SDLC tradisional, setiap kebutuhan ditetapkan atau dirangkum di dalam perencanaan yang dilakukan di awal pengembangan sistem. Kemudian Agile menggunakan pendekatan adaptif di mana tidak ada perencanaan yang detail di awalnya, dan kejelasan tentang tugas-tugas masa depan hanya dilakukan sehubungan dengan fitur yang akan dikembangkan saja. Kemudian ada fitur pengembangan yang didorong dan tim beradaptasi dengan persyaratan produk yang berubah secara dinamis. Produk sangat sering diuji melalui iterasi rilis sehingga meminimalkan risiko kegagalan besar di masa depan. Ini menjelaskan bahwa Agile adalah pendekatan pengembangan sistem yang tidak terlalu menekankan pentingnya perencanaan detail di awal, sehingga setiap pengembangan sistem nanti akan beradaptasi sesuai kepentingan pada saat iterasi dijalankan. Jadi saat iterasi pertama dijalankan, maka akan dikerjakan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jika ada perubahan, maka nanti akan dikerjakan pada saat iterasi yang kedua dan seterusnya. Dan itulah disebut dengan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Kemudian di dalam Agile, interaksi dengan pelanggan adalah tulang punggung metodologinya, sehingga pelanggan terlibat dalam setiap tahap pengembangan sistem dan mampu memberikan masukan kepada pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kondisi interaksi pelanggan yang terlibat secara langsung dalam pengembangan sistem di dalam Agile disebut dengan komunikasi terbuka, sehingga kadang-kadang hal ini menyebabkan pada saat pengembangan sistem sedikit atau minimum sekali dokumentasi yang dibuat. Kemudian tim tangkas atau tim yang bekerja di dalam pengembangan sistem berkolaborasi erat satu sama lain, sehingga
sering melakukan pekerjaan di dalam lokasi yang sama ataupun dalam lokasi yang berbeda. Kemudian metode Agile saat ini adalah metode yang dianggap mampu menghasilkan perangkat lunak yang dinamis, yang mampu menerima perubahan secara cepat, sehingga menjadi metode yang diterima secara luas sehingga perangkat lunak. Kemudian walaupun begitu, metode ini juga mungkin tidak cocok untuk beberapa pengembangan sistem. Ini adalah beberapa pro dan kontra terhadap model Agile. Yang pertama, kelebihannya adalah ini adalah model yang realistis dalam pengembangan perangkat lunak, kemudian mempromosikan kerja tim dan lintas pelatihan, kemudian mampu menghasilkan aplikasi atau bagian dari aplikasi yang dapat berfungsi dengan baik, dikembangkan dengan cepat, dan mampu sekali didemonstrasikan. Kemudian kebutuhan SDM yang minimum, cocok untuk pengembangan sistem yang membutuhkan banyak perubahan persyaratan, kemudian memberikan kerja secara parsial. Jika ada perubahan sekali bisa dilakukan penyesuaian. Kemudian model yang baik untuk lingkungan yang berubah secara konstan. Kemudian aturan yang minimal, dokumentasi yang sudah dibuat, kemudian memungkinkan pengembangan yang bersamaan dan pengiriman aplikasi yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan direncanakan. Kemudian sedikit atau tidak ada perencanaan, sudah dikelola, dan memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Ini adalah kelemahannya, mengingat Agile adalah sistem yang dikerjakan dengan melibatkan banyak lintas fungsi dan lintas suborganisasi, sehingga ini tidak cocok untuk pengembangan sistem yang dependensi, artinya pengembangan sistem dilakukan terpisah dan sendiri-sendiri. Lebih banyak risiko berkelanjutan, pemeliharaan dan ekstensibilitas, kemudian rencana keseluruhan, pelatihan-pelatihan yang harus diberikan relatif tidak berhasil, kemudian manajemen pengiriman yang ketat dalam menentukan ruang lingkup, fungsionalisasi sistem, kemudian dan penyesuaian dalam waktu yang terbatas, kemudian tergantung kepada interaksi pelanggan. Jadi, jika ada pelanggan yang tidak jelas memberikan masukan sistem, tim dapat didorong ke arah yang salah. Kemudian ada individu yang sangat tergantung karena tingginya tingkat kerjasama, dan ini menyebabkan dokumentasi yang minim. Kemudian, transfer teknologi ke tim yang baru mungkin cukup sulit dilakukan karena kurangnya dokumentasi. Demikianlah materi kita hari ini tentang model Agile yang merupakan versi modern dari SDLC. Tugas Anda minggu ini adalah membuat resume paper publikasi internasional dengan tema Agile Model. Sudah saya siapkan di dalam GC Anda masing-masing. Silakan dipilih papernya. Tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu dan dikirimkan sesuai dengan tenggat tugas masing-masing kelas. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat kelompok masing-masing. Kita hadir di sini. Jumpa lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.